dan Ainun. Aku Rina dan tentu saja saya ditemani oleh partner ngobrolku, Ainun. Halo Rina. Hai, Ainun. Halo teman-teman pendengar semuanya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang film yang sangat seru banget, apalagi bagi teman-teman yang ingin belajar public speaking kayak kami berdua nih. Nah betul banget, jadi kali ini kita akan mereview film The King's Speech tahun 2010. Nah ini juga sebagai bentuk tugas mata kuliah kami public speaking ya Nun. Iya, betul banget Rina. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang film ini, ya mungkin kamu bisa jelasin garis besarnya dulu dong ini film. Bisa banget lah, apa yang nggak bisa untuk kamu sih Ainun? Tahu. Dan untuk teman-teman pendengar juga. Jangan GR. Oke deh. Jadi film The King's Speech adalah film biografi yang menceritakan Raja George ke-6 dari Inggris. Jadi film ini mengisahkan perjuangannya dalam mengatasi gagapnya berbicara di depan umum, terutama nih Ainun saat dia harus naik tahta untuk menggantikan kakaknya yang turun. Nah, betul banget Rina. Jadi seorang raja itu berbicara di depan umum sangat penting, apalagi dalam Perang Dunia Kedua. Nah, dalam perjalanannya itu sang raja ditemani oleh seorang terapis bicara yang bernama Lionel Luck. Oke. Sorry teman-teman, kita bukan orang Inggris. Oke, lanjut. Dari hubungan mereka, kita bisa lihat bagaimana usaha, kepercayaan diri, dan persahabatan mampu mengatasi ketakutan seseorang dalam berbicara di depan umum. Ya, betul banget. Dan di film ini juga bukan hanya bahas tentang sejarah, Rin, tapi di dalam film ini juga membahas tentang seorang raja yang mengatasi kegugupannya berbicara di depan umum, Rina. Betul banget sih. Nah di film ini kita itu bisa belajar banyak tentang public speaking, terutama kita yang sering merasa gugup atau kurang percaya diri dalam berbicara di depan banyak orang, terutama aku sih. Aku juga sih, Rin. Nah, lanjut ya guys. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk kepada bagian yang lebih seru lagi. Apaan tuh? Ya, jadi kita akan bahas 3 hal yang menarik dalam film ini. Jangan di skip ya guys. Jangan di skip guys, karena 3 hal menarik ini sangat penting kita bahas di film ini. Seru banget. Jadi aku akan mulai ya. Oke. Jadi hal paling pertama menurutku yang paling menarik adalah metode yang digunakan pelatih Raja George VI, yaitu Lionel Luck. Jadi metode yang digunakannya itu pendekatannya itu tidak seperti biasa. Jadi dia melatih pernapasan, berbicara sambil mendengarkan musik. Nah yang ini satu hal yang paling menarik menurutku. Apa tuh? Ini Lionel Luck menyuruh Raja George itu berteriak dan mengucapkan kata-kata kasar demi melatih kelancaran berbicaranya. Kata-kata kasar, Rin? Iya, kata-kata kasar. Skip guys. Iya sih guys, tapi untuk berbicara di depan umum ya tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar karena itu tidak sopan ya guys. Tapi untuk melatih kelancaran berbicara atau melatih public speaking, belajar dengan teman itu boleh banget sih, tapi dengan teman yang mampu menerima kata-kata kasar kalian. Ya guys, aku setuju sih. Dan metode yang digunakan oleh Lionel Luck ini menurut aku memang sangat unik dan menarik. Dan dimana juga di sini Lionel Luck itu tidak memperlakukan Raja George VI sebagai seorang raja, tapi sebagai seorang teman. Jadi mungkin itu juga sih yang buat terapinya lebih efektif ya, kalau menurut aku sih. Iya sih, itu membuat mereka semakin nyaman dalam berinteraksi. Nah, hal kedua yang menarik menurut aku itu perkembangan karakter Raja George. Nah, di awalnya itu Raja George itu sangat ketakutan, gugup berbicara di depan banyak orang. Tapi lama-kelamaan Raja George ini mulai percaya diri dan mampu menghadapi ketakutannya, dan itu membuat aku sangat terkesan sih, Ainun. Aku juga setuju sih. Kemudian itu menurut aku yang lebih menarik lagi ya, Rin. Di sini Lionel Luck itu mampu meyakinkan Raja George VI bahwa kegagapannya dalam bicara itu bukan hanya soal kekurangan fisiknya, tapi juga tentang tekanan batin atau tekanan psikologis yang dialami oleh Raja George sedari kecilnya. Betul. Jadi sedih banget. Jadi betul banget ya guys. Jadi itu yang bikin film ini menjadi lebih dalam dan emosional. Iya, jadi film ini guys bukan hanya membahas tentang teknik berbicara, tetapi bagaimana seseorang mampu menghadapi trauma dan ketakutan batin yang dialami. Dan itu sangat terkesan. Oke, jadi
hal ketiga yang paling menarik menurutku dalam film ini yaitu di bagian pidato terakhir dari Raja George. Nah, itu menurutku momen yang paling emosional dalam film ini karena di situ Raja George mampu menyampaikan pidatonya kepada para rakyatnya di tengah perang dengan baik. Walaupun agak sedikit gugup, tapi menurutku itu sudah sangat luar biasa sih bagi aku. Ya betul banget sih teman-teman, karena kita lihat awalnya itu Raja George itu sangat gugup atau mudah ketakutan dalam berbicara di depan umum. Itu sangat progres sih bagi Raja George. Nah, jadi untuk ini teman-teman kita bisa lihat bahwa kesempurnaan itu bukan segalanya dalam public speaking. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan jelas dan penuh keyakinan kepada pendengar. Ya, setuju banget, Rin. Dan menurutku dari ada gugup-gugupnya dikit itu malah buat pidatonya itu jadi lebih terasa jujur dan kayak lebih menyentuh kepada para rakyatnya. Ya, jadi guys, The King's Speech ini bukan hanya sekedar film sejarah, tapi ini juga menjadi film inspiratif bagi kita semua yang ingin lebih percaya diri dalam berbicara di depan banyak orang atau di depan umum. Ya, jadi dari film ini juga kita belajar bahwa public speaking itu bukan hanya tentang soal teknik, tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi ketakutan dan mental pada diri kita sendiri. Itu betul banget sih, mental dan kegugupan kita. Iya, betul sekali. Jadi guys, yang belum nonton film ini wajib banget sih nontonnya. Kami ini sangat merekomendasikan karena film ini sangat inspiratif ya Inun. Iya, banget. Sangat. Jadi untuk kalian yang ingin kita mereview film apa lagi, silakan ketik di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, follow and share. Oke, sampai sini podcast kami hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa, Le.